Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kelompok kami akan mendiskusikan mengenai materi tentang studi kasus perpajakan PT Wilmar dalam mata kuliah sengketa dan peradilan pajak. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yakni Odah Setiawati, Rudi Andrean, dan Eli Luciani. Kita membahas studi kasus pada PT Wilmar yang berisikan tentang 1. Pada tanggal 9 Juni 2010, pemeriksaan pajak PT Wilmar dianggap janggal. Selanjutnya, 2. 10 Juni 2010, babak baru kasus pajak Wilmar. Dan yang ketiga yakni 11 Juni 2010, Ditjen Pajak mengancam PT Wilmar. Babak pertama kasus PT Wilmar. Pemeriksaan pajak Wilmar dianggap janggal. Panitia Kerja Perpajakan DPR menemukan keanehan prosedural yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Medan dalam pemeriksaan PT Wilmar Nabati Indonesia. Perusahaan itu diperiksa setelah menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT perhitungan pajak. Ini aneh. Seharusnya kalau sudah SPT, apalagi restitusi, sudah dibayarkan berarti sudah selesai. Tapi ini malah diperiksa, kata Nusron Wahid, anggota Panitia Kerja Perpajakan Komisi 11 dalam rapat dengar pendapat dengan PT Wilmar di gedung DPR Senayan. Wilmar Abadi Indonesia adalah anak perusahaan di bawah bendera grup Wilmar Internasional. Panitia perpajakan sebelumnya mencurigai ada restitusi pajak pertambahan nilai atau PPN fiktif yang dilakukan Wilmar International Group. Namun, rapat ini terungkap. Perusahaan itu diperiksa Ditjen Pajak justru setelah Ditjen membayar restitusi sebesar 2,6 triliun rupiah untuk tahun pembayaran 2007 dan 2008. Masing-masing sebesar 800 miliar rupiah pada tahun 2007 dan 1,8 triliun pada tahun 2008. Selanjutnya, selain diperiksa, PT Wilmar Nabati ternyata juga sedang menunggu pencairan restitusi pajak untuk tahun pembayaran 2009 yang sudah berjalan sejak September tahun lalu. Namun, hingga saat ini, perusahaan yang bergerak di produksi minyak sawit dan goreng itu belum menerima pemberitahuan soal besarnya restitusi tersebut dan kapan akan dicairkan. Malah sejak 3 minggu lalu, Ditjen Pajak menetapkan bukti permulaan penyelidikan setelah mendatangi kantor Wilmar di Medan, Sumatera Utara. Ditjen Pajak menganggap Wilmar Nabati tidak memenuhi benchmark atau batas perbandingan pajak. Namun, Ditjen Pajak Muhammad Ciptarjo mengaku belum mengetahui besaran nilai kerugian pajak yang ditimbulkan dalam kasus tersebut. Dia juga enggan menyebutkan modus pidana yang dilakukan oleh PT Wilmar. Hingga saat ini, kami juga tidak tahu apa alasan kami diperiksa. Setahu kami selalu melakukan kewajiban pajak, kata Henry Sakti, selaku Presiden Direktur Wilmar Nabati. Menurut Henry, sejak 2002 perusahaan selalu masuk dalam kategori wajib pajak patuh dan status itu belum dicabut oleh instansi pajak hingga saat ini. Kasus pembayaran pajak PT Wilmar Nabati Indonesia memasuki babak baru. Setelah diperiksa oleh Ditjen Pajak selama setahun, restitusi pajak perusahaan itu sebesar 1,8 triliun rupiah belum juga dicairkan. Berbicara di depan Panitia Perpajakan DPR kemarin, Presiden Direktur Wilmar Nabati Henry Sakti menjelaskan, restitusi pajak itu adalah untuk tahun pembayaran tahun 2029. Manajemen Wilmar sudah 10 kali mereka mengirimkan surat permohonan pencairan kepada Ditjen Pajak dan Kementerian Keuangan. Namun hingga saat ini belum ada tanggapan.
Henry mengaku sejak dana restitusi tersebut tidak turun, perusahaannya mengalami penurunan produk sebesar 40%. Namun, penurunan produksi yang disebabkan pertarahannya dan restitusi itu tak membuat perusahaan ini menindaklanjuti kasus yang sedang melilit mereka. Henry hanya heran mengapa perusahaannya diperiksa, meskipun selalu melakukan pembayaran pajak dan telah mendapat pembayaran restitusi pajak untuk tahun 2007 dan 2009. Bahkan, perusahaan itu juga selalu dicatat oleh Ditjen Pajak sebagai wajib pajak patuh sejak 2002. Selanjutnya, Henry menjelaskan pihaknya sama sekali tidak tahu kalau memiliki hak klaim atas penahanan restitusi yang jumlahnya Rp 1,8 triliun. Menurutnya, Ditjen Pajak akan diselesaikan selama 4 bulan, dan kami pikir kami tidak punya hak klaim atas penahanan restitusi, katanya. Menanggapi penjelasan Henry itu, panitia kemudian meminta salinan surat-surat yang telah dikirimkan Wilmar kepada Kementerian Keuangan dan Ditjen Pajak yang menyangkut penahanan restitusi tersebut. Komisi 11 meminta salinan surat bisa dikirimkan paling lambat Kamis 10 bulan 6, sehingga bisa dikonfirmasikan kepada Menteri Keuangan pada Senin 14 Juni. Kami juga meminta Wilmar diperiksa oleh BPK, kata Melchies Mekeng, Ketua Panitia. Menurut Mekeng, panitia mengundang Wilmar dalam rangka pengawasan terhadap Ditjen Pajak yang saat ini sedang melakukan reformasi birokrasi. Selama ini, kata dia, pihak Ditjen Pajak sering tidak bisa memberikan alasan yang jelas tentang kasus pajak yang dijadikan bukti permulaan atau dari bukti permulaan naik ke penyidikan. Kelas saya akan melanjutkan presentasi dari Rudy Andrean, yaitu tentang babak baru dalam kasus PT Wilmar. Wilmar dijerat kasus tidak memenuhi benchmark atau standar penetapan pajak berdasarkan operasional untuk kategori perusahaan sejenisnya, yaitu sawit. Ditjen Pajak menetapkan bukti permulaan penyidikan setelah mendatangi kantor Wilmar di Medan, Sumatera Utara 3 pekan lalu. Namun Ditjen Pajak Muhammad Dijiptarjo mengaku belum mengetahui besaran nilai kerugian pajak yang ditimbulkan dari kasus tersebut. Dia juga enggan menyebutkan modus pidana pajak yang dilakukan oleh PT Wilmar. Menurut Muchtar Amas, anggota panitia, seandainya Ditjen Pajak menemukan bukti pelanggaran dari bukti permulaan, maka Wilmar akan dikenakan denda sebesar 200% dari jumlah restitusi. Jika meningkat ke penyidikan dan kemudian terbukti melakukan pelanggaran, Wilmar harus membayar 4 kali lipat dari jumlah restitusi yang dimohonkan. Tapi jika ternyata Ditjen Pajak tidak menemukan pelanggaran dalam bukti permulaan selama setahun, instansi pajak tersebut seharusnya membayarkan restitusi sebesar 2% bunganya per bulan selama setahun. Saya heran, Anda Herni, tenang-tenang saja padahal potensi kehilangan uang sebesar 1,8 triliun, kata Muchtar Ahmad, anggota panitia. Babak akhir dalam kasus PT Wilmar. Ditjen Pajak mengancam Wilmar. PT Wilmar Nabati Indonesia terancam mengembalikan restitusi pajak sebesar 2,6 triliun yang diterima untuk tahun pajak 2007 dan 2008. Ditjen Pajak saat ini sedang melakukan pemeriksaan bukti permulaan terkait kasus tersebut. Selain itu, Wilmar akan terkena denda hingga 100% jika perseroan terbukti bersalah dalam kasus restitusi tersebut. Kalau sudah ada surat pemeriksaan bukti permulaan, maka gugurlah sebagai wajib pajak yang beresiko rendah, harus dikenakan sanksi sebesar 100%. Ditjen Pajak saat ini melakukan pemeriksaan bukti permulaan terhadap restitusi Wilmar untuk tahun pajak 2007 dan 2008. Pemeriksaan dilakukan karena rasio penghasilan kena pajak Wilmar dianggap jauh di bawah benchmark atau standar penetapan pajak operasional Ditjen Pajak. Kemarin Panitia Perpajakan DPR menganggap ada keanehan dalam prosedural yang dilakukan Ditjen Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Medan dalam pemeriksaan Wilmar. Perusahaan itu diperiksa setelah menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT perhitungan pajak.
Ini aneh, seharusnya kalau sudah SPT apalagi restitusi sudah dibayarkan berarti sudah selesai. Tapi ini malah diperiksa, kata Nurson Wahid, anggota Panitia Kerja Perpajakan Komisi 11 dalam rapat dengan mendengar pendapat PT Wilmar di gedung DPR Senayan. Utami menjelaskan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang baru, sudah diberlakukan adanya kriteria bagi wajib pajak yang beresiko rendah. Kriteria itu bisa didapat antara lain bagi perusahaan-perusahaan yang sudah go public, yang berstatus produsen bukan pedagang atau memiliki hasil audit yang wajar, dan lain-lain. Saat ini, data wajib pajak beresiko rendah. Beberapa yang mengajukan belum mengetahui karena masih baru penerapannya, katanya. Dijen membayar restitusi sebesar 2,6 triliun kepada Wilmar untuk tahun pajak 2007 dan 2008 masing-masing sebesar 800 miliar pada tahun 2007 dan 1,8 triliun pada tahun 2008. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Oda Setiawati. Analisis kasus. Yang pertama, versi Dirjen Pajak. Dirjen Pajak melakukan pemeriksaan pada PT Wilmar Abadi Indonesia dengan alasan PT Wilmar tidak memenuhi benchmark atau standar pemetapan pajak berdasarkan operasional. Akibatnya, PT Wilmar terancam mengembalikan restitusi pajak sebesar 2,6 triliun yang diterima tahun pajak tahun 2007 dan 2008. Selain itu, PT Wilmar akan terkena denda hingga 100%. Dirjen Pajak saat ini melakukan pemeriksaan bukti permulaan terhadap restitusi PT Wilmar untuk tahun pajak 2007 dan tahun 2008. Pemeriksaan ini dilakukan karena rasio penghasilan kena pajak PT Wilmar dianggap jauh di bawah benchmark atau standar pemetapan pajak berdasarkan operasional Dirjen Pajak. Yang kedua, versi PT Wilmar. PT Wilmar menganggap bahwa seharusnya tidak ada pemeriksaan karena tidak ada alasan yang menguatkan sejak tahun 2002 PT Wilmar selalu masuk dalam kategori wajib pajak patuh, serta status tersebut belum dicabut oleh instansi pajak hingga saat ini. Ketiga, versi Panitia Kerja Perpajakan DPR. Panitia Kerja Perpajakan DPR menemukan keanehan prosedural yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Medan dalam pemeriksaan PT Wilmar Nabati Indonesia. Perusahaan itu diperiksa setelah menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT penghitungan pajak. PT Wilmar Abadi Indonesia adalah anak perusahaan di bawah bendera Grup Wilmar Internasional. Panitia perpajakan sebelumnya mencurigai ada restitusi pajak pertambahan nilai atau PPN fiktif yang dilakukan Wilmar International Group. Akan tetapi, dalam rapat kerja Panitia Perpajakan DPR terungkap bahwa Ditjen Pajak pemeriksa PT Wilmar setelah Ditjen Pajak membayar restitusi sebesar 2,6 triliun. Menurut Mukhtar Amas, anggota panitia, seandainya Ditjen Pajak menemukan bukti pelanggaran dari bukti permulaan, maka Wilmar akan dikenai denda 200% dari jumlah restitusi. Jika meningkat ke penyidikan dan kemudian terbukti melakukan pelanggaran, Wilmar harus membayar 4 kali lipat dari jumlah restitusi yang dimohonkan. Tetapi jika ternyata Ditjen Pajak tidak menemukan pelanggaran dalam bukti permulaan selama setahun, instansi pajak tersebut seharusnya membayar restitusi beserta 2% bunganya per bulan selama setahun. Dari kasus dan analisis kasus yang sebelumnya telah dijelaskan, didapatlah kesimpulan dan saran. Dengan kesimpulan yaitu, kasus yang dilakukan PT Wilmar Group bukan hanya melibatkan dirinya sendiri, namun juga melibatkan banyak orang. Bahkan beberapa orang pengusaha lainnya ikut terlibat dalam kasus penggelapan pajak tersebut. Dengan kasus ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, agar kasus yang terjadi pada PT Wilmar Group tidak terulang kembali. Kemudian untuk saran, seharusnya pemerintah dan instansi dari Ditjen Pajak lebih teliti dalam mengungkap kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lainnya. Kemudian dasar hukum. Dasar hukum yang diambil yaitu mengacu pada yang pertama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
Dan yang ketiga, pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan pasal 18 ayat 4 huruf A dan huruf B Undang-Undang PPH. Presentasi dari kelompok kami, saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.